Salam saudara, pagi hari yang indah, saat kita berkumpul di rumah Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, kita bisa menerima berkat melalui firman Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih untuk segala berkat perlindungan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kau menyertai kami dengan tubuh yang sehat kembali pada pagi hari ini untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah berkat penyertaan dan dengan menyertai setiap kami yang datang, berkati juga saudara kami yang belum hadir, yang membawa mereka untuk datang, punya kerinduan untuk bersekutu dengan Kau dan menikmati setiap saat bersekutu dengan Kau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus, bersyukur, haleluya, amin. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, penjaga termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terbana, darah-Mu tak terhilang. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Kaulah Raja atas semesta, izinkan ku mendekat, meninggikan suruh bumi berdebar.
selamanya, selamanya besar. Dan selamanya, selamanya besar. Dan ada Tuhanku. Amin, amin. Tuhan kita, Tuhan Allah yang besar, Dia luar biasa. Sebab itu dalam setiap keseharian kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Kita melanjutkan pujian berikutnya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Katakan dari hari ke hari ke hari tiada pernah terduga, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, kasih-Mu yang terpendam dari hari-hariku. Rahmat-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah terduga, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, tangan-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Tuhan luar biasa. Silakan duduk saudara. Tuhan kita luar biasa, tak berkesudahan kasih setianya.
Kita mau lanjut bagian berikutnya. Yesus lahir, Dia hidup, Yesus lahir, Yesus lahir, hidup selamanya.
duduk, saudara-saudara. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan yang pertama. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, katakan aku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku ragu, kau sanggup. Aku masih, saya udah tangan berdiri, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, katakan aku. Aku masih punya Tuhan, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, katakan dengan lembut. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, sekali lagi dengan lembut. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, katakan aku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman
Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Di saat kami lemah Tuhan, di saat kami tak berdaya, kami masih punya Engkau Tuhan, yang selalu dengan setia menopang dan menolong hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Dari awal tahun hingga akhir tahun di 2025 ini, kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menyertai langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lagi dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, bekerjalah saat ini. Di saat firman-Mu disampaikan, biarlah Allah Roh Kudus bekerja, mengubah firman yang sederhana ini menjadi rema di dalam hidup kami. Untuk kami Tuhan dapat melewati hari-hari selanjutnya bersama dengan Engkau. Kami melewati Tuhan tahun yang akan datang 2026 bersama dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi saudaraku. Saudara, tidak terasa 2025 kita akan meninggalkan tahun ini 15 hari lagi saudaraku ya. Sepanjang tahun 2025, dari awal tahun sampai hari ini, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Amin saudaraku. Haleluya. Segala kejadian, peristiwa di dalam hidup kita yang kita alami di 2025, itu menjadi cerita, story di dalam hidup kita, saudara. Dan kita tidak bisa kembali lagi ke masa yang lalu. Ya. Kita tidak bisa kembali ke bulan Januari, Februari, Maret. Apa yang sudah kita alami itu menjadi bagian dalam hidup kita. Saudara, Tuhan gak bisa bekerja di masa lalumu. Tuhan gak bisa mengubah masa lalu kita. Tetapi Tuhan bisa ubah hidup kita saat ini dan hidup yang akan datang. Masa depan kita, itulah yang akan Tuhan ubahkan. Amin saudaraku. Saudara, baik itu peristiwa yang menyakitkan maupun peristiwa yang memberkati hidup kita, itu sudah lewat saudara ya. Bahkan hari kemarin, hari Sabtu yang kita lewati, itu nggak bisa kita ubah hari ini saudaraku. Semua itu menjadi cerita di dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, kita harus siap untuk menghadapi hari ini dan hari esok ya. Nah, apa yang Tuhan inginkan di hari-hari yang akan datang, yang akan kita jalani? Sebentar kita akan masuk di 2026. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, saudaraku? Banyak orang di luar sana, ya para ahli ekonomi, mengatakan 2026 bukan tahun yang baik-baik saja, ya. Sama seperti 2025, bahkan lebih buruk, ya. Seingat saya, di 2025, 24, ya, 23, ekonomi itu ya ngomongnya begitu, ya kan. Tapi nyatanya anak-anak Tuhan, umat Tuhan di Sion Permai, baik-baik saja. Amin. Semua itu untuk pemeliharaan Tuhan. Ya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ya. Saudara, waktu COVID,
Semua mengatakan, waduh COVID berjalan begini, begitu mengerikan. Tapi enggak ada satupun jemaat Sion Permai yang meninggal karena COVID itu, ya, karena Tuhan yang menyertai kita, bukan karena kegagahan kita, saudaraku. Mari pagi ini kita mau mengerti isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita melangkah di tahun 2026. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 18-19. Yesaya 43, 18-19. Ya, Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, kitab Yesaya 43 ayat 18-19 yang barusan kita baca, ini begitu kuat Tuhan taruh di dalam hati saya, saudaraku. Jangan ingat-ingat, jangan perhatikan hal-hal yang lalu. Ketika saya perhatikan, saudaraku, kenapa sih Tuhan memperingatkan orang Israel di dalam Yesaya 43 ini? Kalau kita mau menyelidiki sejarah tentang kitab Yesaya 43 ini, saudaraku, ya, kitab Yesaya pasal 1 sampai pasal yang 39 ditulis oleh Nabi Yesaya pada zaman Israel masih di Yerusalem, ya. Di zamannya para raja-raja waktu itu di Israel, termasuk di zamannya Raja Hizkia, di mana bangsa Israel mengalami kejayaan, saudaraku. Ya, di zamannya Hizkia itu, Raja Hizkia itu begitu kaya, ya, sehingga dia memamerkan seluruh kekayaannya kepada Babel. Kemudian kitab Yesaya pasal 40 sampai 55, termasuk tadi yang kita baca pasal 43, itu ditulis oleh Nabi Yesaya pada zaman pembuangan ke Babel. Ya. Jadi bangsa Israel waktu itu dibuang ke Babel, turunlah firman Tuhan ini. Jangan ingat-ingat hal-hal yang lalu. Artinya apa? Hal-hal di mana bangsa Israel waktu itu mengalami masa keemasan di zamannya Raja Hizkia. Ya, jangan ingat-ingat yang lalu-lalu, sehingga seolah-olah Tuhan itu mengingatkan kepada bangsa Israel, hari ini kamu jangan mengasihani diri. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ayat 19 dia katakan, aku akan membuat sesuatu yang baru. Ya, jangan ingat-ingat hal-hal yang lalu. Jangan perhatikan hal-hal yang lalu, saudara. Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, saudaraku, apa sih yang selalu diingat oleh manusia? Yang selalu diingat bahkan oleh anak-anak Tuhan, saudaraku. Ada dua hal yang saya perhatikan yang selalu diingat oleh manusia. Yang pertama adalah ingatan akan kesalahan orang lain. Saudara, ketika kita mengalami masalah dengan orang lain, kita konflik dengan orang lain, kita selalu ingat perkataannya, setiap kata-katanya, setiap perbuatannya dalam hidup kita. Ya, suami, istri, mantu, mertua,
mungkin teman di komunitas, teman di gereja. Kita selalu ingat terus. Ya, saudara, saya ngambil satu contoh ya, saudaraku ya. Satu siang, saya itu pernah ngobrol sama istri saya Firna ya, mumpung orangnya nggak di sini. Ya. Saya ngobrol sama Firna, saya katakan, nih kamu itu jangan cuman perhatian ke anakmu, itu bagus. Tapi perhatikan juga bojomu, suamimu itu perhatiin ya. Masak yang bergizi, jangan kita keluar makan terus ya, beli makanan di luar itu enggak bagus ya. Masaklah yang bagus-bagus di rumah gitu ya, kan lebih bersih. Nanti masa tuamu itu ya dijalani dengan aku, bukan dengan anakmu. Ya, kita menikmati masa tua bersama. Nah, dia itu terus nyeletuk saya. Mana? Dulu waktu kita hidup di AD6, rumah saya dulu ya, AD6, kamu pernah bilang bahwa masa tuamu kamu gak mau dengan aku. Kaget saya. Loh, kapan aku ngomong gitu? Iya, kamu pernah ngomong. Dulu di AD6, kamu lek ngobrol sama aku. Aku gak mau masa tua ambek kamu cerewet. Ya, lah. Saya benar-benar lupa, saudaraku. Saya benar-benar lupa. Saya katakan ini di AD6 itu 2008. Saiki lho 2025. 17 tahun. Kok seiling? Kok seinget? Ya, itulah, maaf ya, wanita, saudaraku. Ya, Bu Gembala ini sering papamu bien. Lek wis kena papamu bien, saya menyiapkan hati, ya kan? Papamu bien. Nah, bien papamu bla 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 begini. Orangnya wis gak ono lho mama. Ya, tapi ingat memori. Ya, itulah wanita. Dan hari ini firman Tuhan katakan apa? Jangan ingat. Ya, ibu-ibu ojo dieling-eling ya. Tonggomu pernah menyakiti hatimu ya. Pinjem beras misalnya, kau no ya. Padahal beras dibuang-buang. Jangan sakit hati. Ya, amin. Kita tinggalkan sampah-sampah di hati kita. Di tahun 2025 ini Tuhan ingin ya hal-hal yang dahulu-dahulu itu dibuang, saudaraku. Dibuang supaya apa? Sesuatu yang baru bisa kita terima. Saudara, kalau yang lama-lama, sampah-sampah lama itu numpuk di dalam hidup kita, bagaimana Tuhan bekerja mendatangkan sesuatu yang baru, saudaraku. Ya. Kita baca lanjut ya di dalam Mazmur 130 ayat 3 dan 4. 130 ayat 3 dan 4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Amin ya. Saudara, Tuhan sendiri tidak pernah mengingat akan segala pelanggaran kita. Tuhan tidak pernah ingat-ingat lagi akan segala dosa-dosa kita. Nah, bagaimana kita merasa paling benar, paling suci, sehingga kita selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Saya ingin menyaksikan bernyanyi ya, boleh ya khotbah sambil nyanyi ya. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu Tuhan, padamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara, berikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Jangan selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ya, supaya sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita itu bisa kita terima. Saudaraku, yang kedua, saudaraku. Yang tadi yang pertama, manusia selalu mengingat-ingat akan kesalahan orang lain. Yang kedua, saudaraku, manusia selalu mengingat-ingat akan kesalahan dirinya sendiri. Lah, kalau tadi ingatan akan kesalahan orang lain, seringkali itu menjadi kelemahan seorang wanita. Tapi ingatan akan kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri, itu seringkali kita para pria, termasuk saya, saudara. Ya. Ketika saya salah di dalam mengelola pekerjaan saya seolah-olah menghukum diri saya sendiri. Saya pernah, saudara, ya, dari Makassar naik kapal laut ke Bau-Bau. Saya punya uang naik pesawat, tapi saya hukum diri saya sendiri. Kamu hari ini harus tahu bagaimana menghargai uang. Ya. Naik kapal supaya saya ingat kesalahan yang pernah saya lakukan. Saudara, itu enggak salah, saudara. Tetapi kalau kita selalu ingat kesalahan kita enggak bisa move on, saudara. Dan Tuhan enggak ingin kita seperti itu. Ya. Saudara, mungkin kita salah investasi. Mungkin kita salah mempercayai orang. Hari ini saya katakan, it's okay, saudara. Manusia bisa salah. Tapi enggak perlu diingat-ingat. Kita perlu ingat peristiwa itu yang kita alami. Itu untuk pembelajaran buat kita supaya kita lebih berhati-hati, supaya kita gak gampang percaya orang, ya, supaya kita lebih waspada, lebih pintar, saudara. Tapi firman Tuhan ini katakan bukan janganlah ingat, enggak, jangan ingat-ingat, ya, jangan marah-marah, berarti kan sering marah, ya. Jangan ingat-ingat. Setiap kali ada peristiwa apa, kita selalu ingat ke situ.
Setiap kali ada apa kita selalu ingat ke situ. Menjadi trauma tersendiri di dalam hidup kita. Menjadi penjara di dalam hidup kita. Saudara, seringkali anak Tuhan bisa memaafkan orang lain. Tapi hari ini saya katakan, engkau perlu memaafkan dirimu sendiri. Engkau perlu berdamai ya dengan dirimu sendiri. Saudara, bangsa Israel, kenapa dia berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Kita baca ya, di dalam Bilangan 11 ayat 4-6. Bilangan 11 ayat 4-6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya, inilah bangsa Israel ya. Ketika mereka setiap kali ngalamin masalah, ingatannya selalu ke Mesir. Setiap kali mereka kekurangan, ingatannya selalu ke Mesir, saudara. Padahal di Mesir mereka diperbudak. Ya, ini jahat di mata Tuhan, saudaraku. Apalagi sampai kita ucapkan. Ya, saudara, ada hamba Tuhan mengatakan, butuh 10 hari Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir cuman butuh 10 hari. Tetapi butuh 40 tahun supaya bangsa Israel lepas dari ingatan akan Mesir, saudara. Saudara, kalau kita hari ini, ya hidup kita berputar-putar di padang gurun. Jangan-jangan kita selama ini hidup dengan ingatan akan masa lalu terus. Akan kegagalan kita, akan segala kesalahan yang kita alami, saudaraku. Saudara, Tuhan itu Allah yang aktif. Ya, Tuhan itu Allah yang aktif. Ketika kita salah, saudaraku, Dia mampu membuka 1000 pintu untuk kita bisa keluar dari masalah kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kerjasama kita dengan Dia untuk kita maju bergerak, saudaraku. Untuk kita bisa move on bersama dengan Tuhan, saudara. Saudara, saya berpikir ya, ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, Tuhan, Engkau enggak ingin anak-anakmu selalu ingat akan hal-hal yang lalu. Tetapi untuk apa Tuhan? Engkau memberikan manusia itu ingatan. Engkau memberikan manusia itu memori, ya, itu sangat kontradiksi, ya. Nah, kita baca di dalam Yosua 24, ayat 2, 7 dan 13. Ayat 2 dulu. Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat 7, sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan,
maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ayat 13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Amin. Saudara, ternyata setelah saya selidiki, ya, Tuhan memberikan kepada kita ingatan, adalah kita mengingat tentang kasih Tuhan, saudaraku. Ketika kapan kita mulai lahir baru, kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya, kita yang dulu orang berdosa, kita dibaptis, kita terima cinta mula-mula dari Tuhan. Itu kita ingat kembali, ya. Kapan waktu Tuhan tolong hidup kita, saudaraku? Ada di sini yang nggak pernah ditolong Tuhan? Ada? Semua pasti pernah ditolong Tuhan. Amin. Ingat hal itu, saudaraku. Jangan yang diingat cuman masalah-masalah. Berkat-berkatnya loh nggak diingat. Ya. Ingat segala berkat-berkat Tuhan, saudaraku. Dikatakan apa? Bangsa Israel itu memiliki kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Saudaraku, ini yang harus diingat. Yosua berusaha menarik mundur, saudaraku, perjalanan bangsa Israel. Ayo semua, ingat-ingat. Tuhan pernah tolong kita. Kita berdoa dan Tuhan jawab. Kita butuh pekerjaan, Tuhan jawab. Yang cewek-cewek butuh pacar, ya, jawab masing-masing, ya. Nah, hari ini ketika doamu belum dijawab, ketika masalahmu belum selesai, ingat dulu Tuhan pernah tolong. Ya, saat ini pun pasti Tuhan tolong, saudaraku. Saudara, waktu saya 2022-23, saya mengalami keterpurukan di dalam keuangan saya benar-benar di titik terendah di dalam keuangan saya, saudaraku. Ya, waktu itu istri saya kena tumor kandungan, ya sudah keluar biaya banyak. Saya nggak fokus di kerja. Waktu itu kan juga masih COVID, jadi pekerjaan saya kacau balau, ya, amburadul. Nah, ketika saya terpuruk, saudaraku, pagi hari, ketika saya saat teduh, Roh Kudus dengan lembut mengingatkan saya, di 2018, bukankah aku pernah menolong engkau? 2018, saya ingat betul, kota Palu kena gempa. Jadi satu kota itu notanya nggak bayar semua. Kurang lebih 10 toko yang saya suplai nggak bayar, saudara. Bukan hanya itu, saudaraku. Setelah beberapa waktu, barang yang saya kirim ke Makassar, kapalnya tenggelam, saudara. Ya. Hari sial itu enggak ada kalendernya. Ya, hari sial bisa datang kapan aja. Ya. Dan Tuhan ingatkan, bukankah aku pernah menolong hidupmu di 2018? Ya. 1 tahun customer saya nyicil bayar. Dan Tuhan pun kasih kemurahan. Supplier-supplier saya bisa saya mundur selama kurang lebih juga setahun. Tuhan buka jalan, saudara. Kapal yang tenggelam, saya hitung-hitung itu ratusan juta saya kirim barang. Puji Tuhan, ekspedisinya ikut asuransi. Saya dibayar, saya dipulihkan.
Ya. Nah, lewat hal itu saudaraku, menguatkan iman percaya saya. 2023, saya putuskan saya harus kelilingan lagi keluar pulau. Setelah 12 tahun saya ada di kantor, duduk manis saja. Hari itu saya putuskan untuk keluar pulau. Saya enggak mau ingat-ingat toko-toko yang ngemplang saya ya, orang-orang yang merugikan saya. Kalau itu saya ingat terus, hilang semangat saya, saudaraku, untuk bekerja. Waktu itu 2023, umur saya akan menginjak 50 tahun. Ya, bukan umur yang masih muda, saudaraku. Dan saya harus merintis lagi dari bawah. Saya datangi lagi customer-customer saya, bahkan saya lebih ke pelosok lagi. Ya. Sesuatu yang baru Tuhan kasih ketika saya move on, ketika saya melangkah, saudara. Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru. Dan hari ini saya bisa survive. Semua karena pertolongan Tuhan, saudara. Ya. Ingat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita lihat Raja Daud, seorang yang dikasihi oleh Allah, saudara. Kenapa Raja Daud itu menjadi kekasih Allah dan akhir hidupnya dia menjadi seorang yang sangat kaya, sangat terhormat, ya. Dia meninggal matinya dengan penuh kemuliaan. Karena ketika Daud lemah, gundah gulana, Daud selalu ingat akan pertolongan Tuhan. Kita baca ya. Mazmur 143 ayat yang kelima. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Mazmur 105 ayat yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 42 ayat yang kelima sampai ke-7. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Saudaraku lihat ya, ketika Daud mengalami gundah gulana, jiwanya tertekan. Daud selalu mengingat akan kebesaran Tuhan, saudara. Satu peristiwa ketika Daud di Siklak, ya, anak istri Daud ditawan, rumah Daud dibakar, dan pengikut-pengikut Daud berusaha melempari Daud dengan batu untuk membunuh Daud. Saudara, jelas ayat itu mengatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya tanya kepada Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Tidak ada Alkitab, ya, tidak ada Pak Pendeta, ya, Pak tolong Pak doakan saya, Bu Gembala doakan saya, enggak. Bagaimana Daud menguatkan kepercayaannya, saudara? Saya yakin Daud menguatkan kepercayaannya, yaitu Daud mengingat-ingat
segala perbuatan ajaib Tuhan. Mungkin Daud mengingat, dulu aku ditolong Tuhan lewat Goliat. Ya, Tuhan bisa mengalahkan Goliat lewat tanganku. Aku luput dari Saul. Diingat-ingat oleh Daud segala pertolongan Tuhan. Disitulah iman Daud muncul, saudara. Saudara, ingatan adalah seperti dua sisi mata uang. Ingatan yang negatif bisa membuat kita semakin terpuruk. Tapi ingatan akan kebesaran Tuhan, akan kemurahan Tuhan, akan segala pertolongan Tuhan akan membuat iman kita bertumbuh. Amin firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu menjaga ingatan kita ya untuk benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya katakan selamat tinggal 2025. Selamat datang tahun rahmat Tuhan 2026. Biarlah ingatan kita selalu ingat akan kasih-Nya Tuhan. Amin, saudaraku. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, oh kasih-Mu besar Tuhan, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah, setia Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan
musik saja yang berjalan terus. Saudaraku, iblis selalu menaruh ingatan yang negatif, ingatan akan segala kegagalan, akan segala kebodohan kita. Mari kita buang itu semua. Di 2025 ini, kita mau buang segala ingatan-ingatan yang tidak berkenan. Kita mau ganti yang baru. Ingatan akan kasih Tuhan. Ingatan akan segala pertolongan Tuhan. Janganlah kita lupakan segala kebaikan Tuhan. Besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Mu Tuhan. Saya mohon ke depan saudara Tiokin untuk berdoa firman Tuhan. Dia puaskan. Hasratku besar kasih setiamu. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya Tuhan. Besar kasih Allah kepada kita. Besar kebaikan Tuhan kepada kita. Hari-hari yang telah kita lalui sampai perjalanan saat ini. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita tidak mengingat kesalahan orang lain yang menjadi luka dalam diri kita. Dan kita tidak mengingat kebodohan dan kesalahan kita sendiri yang membuat kita tinggal dalam penyesalan dan duka dan membuat kita berhenti untuk maju dan berharap. Tetapi firman Tuhan mengatakan, biarlah kita mengingat segala kebaikan Tuhan, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sampai hari ini, segala perbuatan-perbuatannya yang besar, belas kasihannya, pertolongannya, kemurahannya, pemeliharaannya, perlindungannya yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Biar itu yang menjadi ingatan-ingatan di dalam diri kita, untuk kita menaikkan satu ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dan terus berharap kepadanya. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini, yang membangun iman roh kami dan menguatkan kami lagi, bagaimana kami menaruh harap sepenuh di dalam Engkau Tuhan, dan selalu Tuhan, menaruh Tuhan pengharapan kami kepadamu. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami, memberkati Bapak Ferry yang telah menyampaikan firman-Mu, memberkati di dalam pekerjaannya juga di dalam keluarga serta di dalam pelayanannya Tuhan. Memberkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami terus bertumbuh dan bertumbuh iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.
Puji Tuhan, saudara, satu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saya sampaikan jadwal ibadah. Setiap hari Senin dan hari Rabu di gereja dibuka 6:30 pagi untuk ibadah doa pagi yang dipimpin oleh Ibu Istri. Setiap hari Selasa ibadah wanita jam 4 sore dan setiap hari Kamis ibadah doa puasa jam 8 pagi. Ibadah doa malam setiap hari Jumat jam 7 malam dan untuk ibadah doa malam Jumat depan akan diadakan hari Kamis jam 7 malam melalui aplikasi Zoom secara online tanggal 18 Desember. Dan ibadah kaum muda hari Sabtu jam 7 malam, untuk Sabtu depan sudah di tanggal 20 Desember akan diadakan ibadah Natal kaum muda dengan tema Born in Humility, artinya lahir di dalam kerendahan hati. Ibadah ini akan diadakan jam 6 sore dengan disertai tukar kado seharga 20.000 dan firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Ken Susanto. Jadi jemaat kaum muda, saya undang kaum muda datang di dalam ibadah Natal kaum muda jam 6 sore. Saudara, jangan buang kesempatan ini. Yang muda-muda, ayo datang hari Sabtu depan jam 6 sore. Dan untuk ibadah raya minggu depan, sudah tanggal 21 Desember, ibadah sekolah minggu diliburkan dan kita rayakan Natal bersama-sama. Tanggal 21 jam 4 sore. Jadi pagi hari kita pindah ke jam 4 sore karena perlu persiapan-persiapan. Kita mau datang tepat waktu ya saudara, karena ada opening dan lain sebagainya itu jam 4 dimulai. Jadi saya minta jemaat bisa bahkan sebelum jam 4 jemaat bisa datang. Yang tidak ada kesibukan, datang ke gereja lebih pagi, doa syafaat di gereja supaya kita bisa menaikkan kemurahan Tuhan, Natal bisa berjalan dengan baik. Dan untuk ibadah Natal temanya King of Kings, Raja di atas segala raja, akan dilayani oleh Ibu Pastor Teresia Siswanto jam 4 sore. Dan acara ini juga nanti akan disertai dengan door prize yang disediakan oleh panitia Natal. Saudara, supaya kita bisa datang tepat waktu, juga dukungan doa dari jemaat semua supaya ibadah Natal ini berjalan dengan baik. Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan cuaca yang baik, Tuhan berikan hadiratnya ada di saat ibadah Natal, supaya jemaat bukan cuma bersuka cita karena hari Natal, tapi jemaat juga menerima berkat firman Tuhan di hari Natal. Amin saudara. Dan saya mewakili Ibu Gembala, staf Gembala, dan seluruh panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang terbeban untuk pekerjaan Natal ini dengan memberikan persembahan kasih Natal. Saudara, besar kecil adalah satu pemberian yang disertai dengan sukacita. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita semua, Tuhan yang akan mengembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Saudara, dan sesuatu yang juga di luar perkiraan saudara, jemaat-jemaat yang sudah lama tidak beribadah, tetapi mereka katakan saya lahir di Sion Permai. Saudara, iman saya dibangun di Sion Permai.
mereka masih memikirkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka memberikan juga sumbangan-sumbangan Natal, dan ada yang minta ditulis dengan no name, nama mereka tidak mau disebutkan. Juga ada yang tidak kami kenal siapa beliau, mereka juga memberikan sumbangan. Kita rasakan kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan melalui hamba-hambanya untuk mencukupkan segala biaya Natal. Dan saya minta juga dukungan dari jemaat pengerja semua, Kamis, ibadah doa puasa, atau Jumat, atau kapan saudara bisa ambil waktu puasa 1 hari untuk Natal ini. Saudara, bersama-sama kita dukung dengan kita merendahkan diri dalam ibadah doa puasa pribadi kita. Amin, saudara. Dan ibadah tanggal 20, setelah tanggal 21, ibadah-ibadah diliburkan, baik itu ibadah doa pagi, ibadah wanita, ibadah doa puasa, ibadah doa malam, ibadah kaum muda, ibadah umum, saudara, ini diliburkan. Tanggal 31 ibadah tutup tahun dengan tema tutup tahun Graceful and Hopeful for More. Bersyukur dan berharap lebih lagi di tahun 2026. Jadi kita akan berdoa mengucap syukur, dan kita juga berdoa menaruh harapan kita di tahun 2026. Saudara, jadi kita akan seperti firman Tuhan tadi katakan, ingatan-ingatan kita mengingat kebaikan Tuhan dalam satu ucapan syukur, dan kita menaruh pengharapan kita di tahun 2026 kepada Tuhan lebih lagi, saudara, dari yang telah kita lakukan di tahun 2025. Ibadah akan diadakan tanggal 31 jam 5 sore disertai dengan perjamuan kasih. Dan juga seperti saya sampaikan minggu lalu, gereja menyediakan voucher untuk jemaat yang mau bersaksi menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, demikian berita gereja, saya kembalikan kepada WL. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan juga kita akan masuk dalam doa berkat. Kasih
mendapatkan berkat Tuhan melalui firman-Mu, untuk mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami tidak ingat-ingat pada masa lalu, tapi kami mau Tuhan mata kami tertuju pada masa depan, pada firman-Mu, teguran-Mu ya Bapa. Engkau berkati Tuhan anak kami Ferry, supaya dalam hidupnya dia hidup berkenan kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, setia dan sungguh-sungguh lagi mengikut Engkau. Bahkan seluruh keluarganya Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Kami ingat cucu kami, Jaja Tuhan, Sharon yang di Jakarta, dia sendiri. Tapi kami percaya ada Tuhan yang menyertai, melindungi. Ada Tuhan yang selalu memberkati anak ini. Terima kasih Bapa, berkati ya Tuhan singer, berkati leader, berkati seluruh pemain musik, supaya mereka memainkan musik melayani Tuhan dengan rasa takut kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Jangan lupa minggu depan ibadah Natal jam 4 sore.